Forward Racing Moto2 melakukan uji coba privat selama 2 hari di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Yang menarik adalah mereka yang masih akan menggunakan sasis Kalex tahun 2025 ini diketahui via beberapa gambar foto mata-mata sepertinya telah membawa desain fairing referensi yang berbeda dengan desain referensi Kalex pada umumnya. Yes, Forward Racing ditengarai akan membawa motor spek terbaru mereka di kejuaraan dunia Moto2 2025 mendatang. Dan direktur olahraga mereka Simone Corsi telah melakukan uji coba komparatif untuk memilih elemen yang akan digunakan oleh pembalap resmi mereka dalam uji coba di Portimao nanti. Yang menarik buat TMC Blog melihat desain fisik dari aeropodinya adalah penggembungan dari masing-masing sisi kanan dan kiri dari set fairing. Secara umum, detail ini sangat mengingatkan kita pada detail dari fairing ground effect dari yang awalnya dicetuskan Aprilia dan saat ini digunakan oleh semua pabrikan di kelas MotoGP. Dengan desain ini, sepertinya Forward Racing ingin menciptakan efek downforce saat motor di bawah rebah miring akibat dari mengecilnya jarak antara permukaan aspal dengan permukaan set fairing. Aliran udara yang kencang pada kecepatan tinggi di antara gencatan kedua permukaan ini akan membuat tekanan udara di sana turun. Dan perbedaan tekanan karena ada yang turun inilah yang akan menimbulkan efek downforce ke arah bawah. Masa depan KTM di MotoGP telah diragukan di tengah-tengah utang yang menumpuk. Dengan pabrikan asal Austria ini secara sukarela masuk ke dalam proses administrasi untuk membenahi operasinya. Para kreditur telah menekan perusahaan untuk keluar dari MotoGP untuk menghemat biaya. Dengan sebuah dokumen yang sebelumnya dirilis oleh pengadilan di Austria yang menyatakan bahwa sebuah rencana keluar telah disiapkan tanpa menentukan tanggal tertentu. Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun motor yang baru untuk tahun 2027, termasuk mesin 850cc baru, ada spekulasi bahwa KTM mungkin tidak akan mampu mendanai proyek semacam itu. Namun, pada peluncuran motor RC16, KTM mengisyaratkan masa depan yang stabil di MotoGP, mengungkapkan bahwa pekerjaan telah dimulai untuk mempersiapkan penerus mesin pemenang balapan untuk siklus peraturan berikutnya. Menanggapi tanda tanya mengenai masa depannya, KTM sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mengikuti MotoGP pada tahun 2025, di mana mereka akan menurunkan 4 motor. Birer menegaskan bahwa KTM tidak berniat untuk meninggalkan kejuaraan ini karena ia menegaskan bahwa perusahaan ini akan tetap berada di sini untuk jangka panjang. Enea Bastianini tahun ini akan memulai kompetisi balap MotoGP 2025 dengan tim baru. Mantan pembalap Ducati itu akan membalap bersama tim satelit KTM Cascas Tech 3. Berpindah dari Ducati ke KTM membuat Enea memahami perbedaan motor kedua tim tersebut. Menurut Bastianini, Ducati memang memilih motor yang bagus, tapi KTM juga punya potensi. KTM memang masih perlu mengembangkan motornya di bagian tertentu. Tapi tak sampai harus membuat kloningan motor Ducati, karena menurutnya motor KTM juga memiliki keunggulannya sendiri. Bastianini menegaskan bahwa KTM tetap harus mempertahankan ciri khasnya sendiri. Shakedown tes MotoGP 2025 di sirkuit Sepang menghadirkan sejumlah inovasi baru dari masing-masing pabrikan yang dites oleh para tes radar. Salah satunya Michel Piero yang menjajal fairing baru Ducati yang akan digunakan di Desmos edisi GP25 di MotoGP 2025 mendatang. Set fairing baru Ducati Desmos edisi GP25 memiliki sejumlah perbedaan signifikan dibanding yang terakhir dicoba pada tes Barcelona akhir tahun lalu. Misalnya pada bagian windshield, di mana ukuran kaca yang baru terlihat lebih kecil dibandingkan versi sebelumnya. Bentuk fairing di samping windshield pun juga terlihat berbeda, dengan bentuk yang lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Secara ukuran terlihat lebih ramping pula, seperti yang sudah sempat dicoba sejumlah pabrikan lain sejak beberapa tes terakhir. Kemudian bagian set winglet samping yang sebelumnya berbentuk lebih lurus, kini menggunakan bentuk yang lebih berliku. Secara keseluruhan, bentuk pada bagian samping pun juga berubah drastis, dengan lambung kapal dan downwash yang terlihat berbeda pula. Bentuknya lebih tajam dan permukaannya lebih lebar, serta saluran udara di bawah cakram bentuknya juga berubah. Selain itu, bagian winglet belakang juga mengalami perubahan desain dengan ukuran yang sekilas terlihat lebih ramping dari sebelumnya. Di area tersebut juga terdapat elemen aerodinamika tambahan yang akan menunjang sayap ekor Stegosaurus yang telah ada sebelumnya.
Part ini membuat downforce di bagian belakang Desmos edisi GP25 akan semakin baik lagi di MotoGP 2025. Honda menjadi tim yang terkini meluncurkan livery terbaru mereka untuk MotoGP 2025 di Jakarta. Perubahan cukup signifikan tampak dari warna utama motor RC213V yang kini didominasi warna merah. Hal itu terjadi lantaran mulai musim ini Honda akan menggandeng Castrol sebagai sponsor utama mereka usai berpisah dengan Repsol. Untuk MotoGP 2025, tim berlogo sayap tunggal tersebut masih bertumpu kepada duet andalan mereka Joan Mir dan Luca Marini. Tugas berat masih menanti kedua rider tersebut mengingat hingga musim kemarin Honda masih belum bisa tampil kompetitif secara konsisten. Tak bisa dipungkiri bahwa Honda mengalami krisis besar dalam mengembangkan kuda besi mereka sejak Marc Marquez mengalami crash horor pada musim 2020. Situasi pelik ini kian sulit teratasi lantaran Honda tak lagi memiliki figur yang bisa memimpin pengembangan selepas Marquez hengkang. Tak ingin menaruh harapan yang tinggi untuk MotoGP 2025. Luca Marini tak bisa berkomentar banyak mengenai peluang Honda mengatasi krisis ini. Berbagai kompromi akan dilakukan adik Valentino Rossi tersebut lantaran dia sadar adanya keterbatasan waktu. Dia hanya berharap pengembangan paket motor yang disiapkan untuk musim ini tak membuatnya terlalu kecewa saat beradu cepat di lintasan. Di hadapan awak media termasuk bolasport.com, jawaban serupa juga diungkapkan oleh juara dunia MotoGP musim 2020 Joan Mir. Rider Spanyol itu tak menampik bahwa Honda saat ini belum memiliki aspek yang mumpuni dalam memecahkan krisis ini seperti pabrikan lain. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo mencatatkan waktu tercepat dalam hari ketiga tes shakedown MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang pada Minggu. Pembalap asal Prancis ini mencatatkan waktu 1 menit 57,794 detik. Sang juara dunia MotoGP 2021 ini diikuti oleh rider anyar Prima Pramac Racing Jack Miller di posisi kedua dengan catatan 1 menit 58,103 detik. Dan tes rider Honda Racing Corporation Alex Espargaro dengan catatan 1 menit 58,103 detik juga. Sesuai regulasi MotoGP, tak semua pembalap diperbolehkan berpartisipasi dalam tes shakedown. Hanya ada beberapa rider yang diizinkan ikut, yakni para rookie alias debutan, para tes rider, dan para pembalap reguler dari pabrikan yang masuk dalam kategori D konsesi terkini. Ada dua pabrikan yang masuk kategori D konsesi MotoGP, yakni Yamaha dan Honda, yang sama-sama terpuruk sepanjang 2023 dan 2024. Akibat performa yang loyo, keduanya dapat beberapa hak istimewa. Salah satunya boleh menurunkan pembalap reguler dalam semua tes yang mereka gelar sepanjang musim. Seluruh pembalap MotoGP pun akan kembali turun lintasan dalam tes pramusim di trek yang sama pada 5 hingga 7 Februari 2025 mendatang. Dalam tes ini, semua pabrikan diizinkan menurunkan para pembalap regulernya, begitu juga para debutan dan tes ridernya. Setelahnya, mereka akan menjalani lanjutan tes pramusim di sirkuit Buriram, Thailand pada 12 hingga 13 Februari 2025 mendatang.